Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita pagi ini ya. Kalau tadi kita sudah menggunakan fungsi logika ya dalam menyelesaikan beberapa kasus. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk praktikumnya. Kita di sini menggabungkan fungsi logika dengan VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP ini rumus keduanya ini adalah rumus yang digunakan untuk mengelola data yang jumlahnya banyak ya. Kita langsung saja ke praktikum. Nah, ini sudah Ibu sediakan tabel pembayaran atau perhitungan perusahaan listrik ya, PLN. Nah, nanti Anda buat tabel dulu seperti ini. Kemudian kita akan mengisi kolom abodemen, kemudian jumlah biaya pemakaian, dan total biaya. Nah, di tabel sebelah kanannya ini ada pengelompokan golongan abodemen dan pemakaian biaya KWH ya, pembayarannya. Nah, untuk golongan 1 itu abodemennya 30.000, golongan 2 50.000, golongan 3 75.000. Kemudian di pemakaian biaya KWH itu pemakaian 0 itu 1.500 biayanya. Kemudian untuk pemakaian 101 ke atas itu 3.000, 201 ke atas 4.500 dan 301 itu 6.000 ya. Nah, kita langsung saja mengisi abodemen terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Nah, ini kita golongannya kita masukkan, kita kunci ya. Kemudian kita copy. Nah, jadi abodemennya sudah masuk ke sini ya, otomatis 30.000. Jadi dia akan mengambil golongan ini akan mengambil data yang ada di sebelah kanan ya. Jadi masuk ke golongan mana nanti akan disesuaikan dengan data pada kolom yang ada di sebelah kanan ya. Nah, ini kita kopikan rumusnya ya. Ibu ulang ya. Nah, sudah ya. Jadi sudah terisi secara otomatis. Anda bisa lihat ini golongan 1 30.000 benar ya. Kemudian golongan 2 golongan 3 75.000 betul ya. Kemudian golongan 2 itu 50.000 ya. Udah betul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menghitung jumlah biaya pemakaian ya. Nah, jumlah biaya pemakaian ini bisa dilihat dari pemakaian ini ya, kolom pemakaian yang ada di sebelah sini. Nah, ya ini patokannya yang ini sebelah sini ya, kolom kanan yang ada di sebelah sini. Kita isi kolom yang pertama dulu itu pemakaian 0 sampai 100, kira-kira berapa untuk jumlah pembayarannya ya. Kita masukkan di sini if ya. Jika F8 lebih besar dari 101, kita masukkan formula VLOOKUP-nya. F8. Nah, ini kita kopikan ya. Ini M12 kita kunci
Yang 12 kita kunci. Kemudian kita blok ke samping. Semuanya kita blok sampai dengan N 15 ya. Kemudian kita kalikan dengan pemakaian ya. Pemakaian berarti F8 ya, dikali F8 kali pemakaian. Ya, 75.000 ya, 75.000. Ini kalau secara manual kita juga masih bisa hitung ya. Untuk mempelajarinya. Jadi Anda tinggal hitung saja. Ini kan yang 50, pemakaiannya 50 berarti masih masuk ke dalam kategori ini ya, kategori yang pertama 1.500 pembayarannya, berarti hanya 75.000 yang dibebankan. Yang kedua juga sama, ini ya 1.500. Kemudian yang ketiga itu berarti sudah di atas 100, yang ini ya. Nah, ini kita copy dulu rumusnya ke bawah ya. Kadang kalau misalnya salah sedikit saja ya, kurang tanda bacanya, harusnya titik 2 atau titik koma, memang pengaruh ya seperti itu. Jadi harus hati-hati juga dalam memasukkan formula atau rumus ya, berikut simbol-simbolnya. Itu harus benar-benar untuk mengetikkannya ya. F8 filter. Nah, sudah masuk ya. Ya, jadi begitu ya, kurang sedikit saja itu berpengaruh. Nah, ini yang kedua, ini masih di kolom pertama ya. Nah, ini kan sudah bukan di kelompok pertama, pemakaian pertama, berarti ini di yang 125 itu yang kedua ya, dan seterusnya. Berarti yang pemakaiannya, yang perhitungan biayanya 1.500 itu ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Nah, sekarang kita mengisi di kolom yang kedua ya, pemakaian 101 sampai dengan 200. Ini kita masukkan juga untuk rumusnya ya. If ini karena ada dua kondisi yang harus ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, kita pakai operator N. F8 lebih kecil dari 201, kemudian F8 lebih besar dari 100, kita masukkan formula VLOOKUP-nya, VLOOKUP F8, ini kita masukkan N12 ya, N12 kita kunci, kemudian sampai dengan N15, N15 kita kunci ya, 15. Dikali
F8. Ya. Ini kita tarik ke bawah rumusnya. Walaupun misalnya di sini kosong, tapi rumusnya tetap ada ya, karena ini kan tidak termasuk ke yang guntur, itu sudah masuk ke kelompok yang pertama ya. Tabel yang pertama ini pemakaian 0 sampai 100, berarti yang ini enggak ya, berarti kita yang masuk ke biaya yang kedua aja ya, tabel yang kedua. Nah, ini ada satu ya, yang kedua ini 125 itu ada Sutio Budi Sutrisno ya. Nah, selanjutnya kita ke tabel yang ketiga. Ini pemakaian 201 ke atas sampai dengan 300 ya pemakaiannya. Kita masukkan formulanya. Ini kita masukkan masih menggunakan operator N ya. N F8 lebih kecil sama dengan 300 F8 lebih besar dari 200 ya. Kemudian kita masukkan formula VLOOKUP-nya. VLOOKUP F8 kita masukkan N12 tabel yang kanan ya, N12 kita kunci sampai dengan N15 kita kunci dikali F8. Nah, ini kita tarik ke bawah ya. Nah, ini ada ya. Yang pemakaiannya 201 sampai dengan 300. Kemudian di kolom terakhir ini lebih besar dari 300 ya untuk pembayaran. Lebih besar dari 300. Kita masukkan I. Kita langsung ke F8. Lebih besar dari 300 karena ini tidak ada syarat lainnya ya. Jadi lebih besar dari 300 saja. Jadi tidak ada kondisi yang lainnya. Kalau tadi kan kondisinya 300 sampai dengan 200. Nah, kalau ini sekarang udah di atas 300. Jadi tidak usah menggunakan ini lagi operator lagi ya, operator N seperti tadi. 300 F8 lebih besar dari 300, kita masukkan VLOOKUP. Kemudian F8 kita masukkan di sini N12, kita kunci sampai dengan N15. N15 kita kunci. Dikali F8 ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini yang pembayarannya di pemakaiannya di atas 300 ya, 300 ini
ini apa KWH-nya ya. Oke, nah selanjutnya kita di sini menghitung total biaya ya, total biaya. Untuk total biaya di sini kita masukkan rumusnya ya, yaitu abodemen ditambah jumlah biaya pemakaian ya. Untuk rumusnya ini kita masukkan langsung saja di sini E8 ya, abodemen ditambah total biaya ini ya, jumlah biaya pemakaian. Sum ini langsung saja kita copy ya, dari G8 sampai dengan C8 ya. Ini untuk total biaya. Jadi ini abodemen ditambah jumlah biaya pemakaian. Misalnya ini 30.000 ditambah 75.000 jadi 105.000. Kemudian 75.000 ditambah 112.187 ya. Kemudian ini 50 ditambah 375 425. Ini 50 ditambah ini ya, terus Anda bisa menjumlahkan ya. Tadi untuk perhitungan total biaya. Nah, sekarang kita jumlahkan satu-satu per kolom ya. Jumlahkan satu-satu per kolom. Nah, ini total keseluruhannya 415. Ya, ini kita juga selain mengcopy ke bawah, kita juga bisa mengcopy ke samping ya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan ya? Silahkan Anda praktekkan kembali di rumah ya. Dicoba terus sampai dengan bisa ya. Jadi nanti dikumpulkannya sekalian dengan tugas mandiri ya. Nah, tugas praktikum, tugas ini ya, materi praktikum dikumpulkannya nanti disatukan dengan tugas mandiri ya. Sampai sini pertemuan kita lanjutkan minggu depan. Untuk Microsoft Excel tinggal satu sesi lagi ya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.